Untuk pembahasan kita hari ini, yaitu sebelum mulai alangkah baiknya kita berdoa semoga kelancaran kegiatan ini dari awal sampai akhir berlangsung dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Berdoa, kita mulai sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Bapak dan Ibu Majelis Guru serta tenaga pendidikan di SD Negeri 42 Payung. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 6 dari Kota Payung sekaligus bagian dari sekolah kita akan memberikan beberapa penjelasan yang berhubungan dengan budaya positif di sekolah yang insya Allah hari ini akan kami sampaikan dalam kurun waktu lebih kurang beberapa menit ke depan dan nanti diakhiri dengan sesi tanya jawab. Untuk yang pertama, judul kita adalah pengembasan budaya positif di sekolah. Budaya positif ini erat kaitannya dengan beberapa budaya yang kita harapkan betul-betul ada dan tercipta di sekolah kita. Yang pertama, itu kita mulai dengan yang namanya refleksi. Karena sebuah refleksi tidak akan berjalan dengan mudah apabila kita tidak melihat secara garis besar bagaimana lingkungan sekolah kita, bagaimana anak-anak didik kita, bagaimana murid kita untuk berperilaku, dan bagaimana kita menjalin hubungan baik dengan murid, orang tua, aspek atau stakeholder yang ada di sekolah kita, termasuk komite dan juga pemuka masyarakat yang memerhati kepada pendidikan. Ini sesuai dengan filosofi dari Ki Hajar Dewantara bahwa seseorang itu akan berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya, termasuk juga dengan murid serta kita di lingkungan sekolah. Baiklah, untuk yang pertama kita lihat dulu refleksi dari modul yang telah kami pelajari, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara mengutarakan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Di sini kita titik beratkan pada murid. Murid memiliki kesempatan dan keselamatan serta kebahagiaan bagi dirinya untuk berkembang setinggi-tingginya. Jadi di sini kita ambil kata kuncinya, anak itu dapat berkembang setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Apa kodrat yang dimilikinya? Ada dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu tergantung kepada yang pertama lingkungan kita, lingkungan murid, lingkungan sekolah, dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Baik itu budaya, perilaku, adat istiadat, serta tata cara komunikasi dengan orang tua,
itu termasuk kodrat alam yang ada di sekitarnya. Yang kedua, lingkungan geografis. Kita berada di pinggiran kota, di daerah bukit, dan di daerah persawahan dan perkebunan lainnya. Itu menimbulkan adanya kodrat alam yang secara tidak langsung mempengaruhi perilaku anak-anak kita, baik cara dia bergaul, berkomunikasi, serta bagaimana caranya untuk menerima pembelajaran dari kita setiap hari. Karena sebagai seorang guru, bapak dan ibu, kita memang dituntut untuk memahami ini dan memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak kita serta murid-murid kita yang betul-betul memiliki perbedaan satu sama lain. Yang kedua, kodrat zaman. Ini seiring dengan perkembangan zaman, kita tahu bahwa teknologi tidak bisa kita pungkiri. Salah satunya adalah laptop, gadget, dan yang lainnya. Ini betul-betul kita arahkan hendaknya ke arah budaya positif dan menjauhi hal-hal negatif yang mungkin tidak sengaja akan dipelajari anak-anak kita melalui lingkungannya. Selanjutnya, yang perlu kita perhatikan adalah tentang beberapa faktor, yaitu nilai dan peran guru penggerak. Walaupun kita semuanya tidak atau belum menjadi guru penggerak, namun alangkah baiknya kita mengenal beberapa nilai dan peran guru penggerak yang perlu kita tingkatkan dan kita latih di sekolah kita. Mudah-mudahan kerjasama yang baik dan kolaborasi yang baik dapat meningkatkan nilai dan peran ini menjadi maksimal dan terlaksana secara optimal di sekolah. Yang pertama ada berpihak pada murid, bagaimana murid itu menjadi tujuan pembelajaran kita. Yang kedua, mandiri baik secara individu dan secara kelompok. Yang kedua, reflektif, bagaimana anak kita itu mampu mengevaluasi setiap tindakan, perilaku dan perbuatan yang dialami. Yang berikut adanya kolaboratif. Di sini seperti yang telah saya sampaikan tadi, bahwa kolaboratif kita itu menjadikan murid berkembang sebagaimana mestinya dan sesuai kodrat yang dimilikinya. Yang berikut adalah inovatif. Sesuai dengan kodrat zaman, anak-anak dituntut mampu mengembangkan potensinya serta bakat dan minatnya. Salah satunya dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan bakat minat lainnya. Bisa seni, bisa pramuka, dan bisa lainnya. Termasuk juga dalam seni membaca Al-Quran. Yang berikut peran yang perlu kita pahami. Di sini ada 4 peran guru yang menjadi poin utama. Yang pertama itu menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini murid yang kita latih menjadi pemimpin. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Di sini termasuk salah satu kegiatan kita hari ini, kita menjadi pendamping, pembimbing sekaligus teman untuk sharing. Yang keempat, menggerakkan komunitas praktisi. Sekolah kita merupakan salah satu komunitas praktisi. Bagaimana kita menggerakkan sekolah kita ini bisa berkembang, lebih maju, dan lebih beradaptasi dengan kemajuan zaman, serta tentunya mengarah kepada potensi dan bakat peserta didik. Selanjutnya, ini tujuan utama dari kegiatan kita hari ini, budaya positif. Budaya positif di mana yang harus kita ciptakan? Ya, di sini kita mulai dari sekolah kita, dimulai dari kelas nantinya, dan dimulai dari diri peserta didik sendiri dan murid sendiri. Di sini yang kita tetapkan adalah budaya positif sekolah, karena di sini kami mengambil 2 poin. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, budaya positif membuang sampah di tempatnya, serta budaya positif tidak makan atau minum sambil berdiri. Itu budaya positif yang hendak kita capai dan alhamdulillah sudah mulai kita laksanakan. Nanti akan kita evaluasi bagaimana pelaksanaannya. Nah, tujuan mulia dari penerapan budaya positif dapat kita lihat adalah terbentuknya peserta didik atau murid. Yang pertama, berkarakter. Yang kedua, berdisiplin, santun, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar dan kompetensi yang diharapkan. Di sini standar ini adalah standar kelulusan serta standar kompetensi murid yang betul-betul kita terapkan. Seiring dengan pembelajaran kurikulum merdeka, ini sangat
sesuai sekali bagaimana disiplin positif menjadi karakter utama dalam siswa merdeka. Karena siswa merdeka berdasarkan profil pelajar Pancasila atau P5. Yang berikut di sini beberapa yang perlu kita perhatikan teori motivasi. Nanti akan kami bagikan literaturnya supaya 3 poin ini dapat kita lihat secara jelas dari tujuan disiplin positif. Ini diambil dari Dian Dosen, merupakan salah satu peneliti dan ahli yang melihat motivasi anak itu apa dan bagaimana motivasinya. Jadi anak-anak kita yang mungkin bagi kita di kelas ada perilaku yang agak lain, yang kurang tepat menurut kita. Kadang-kadang 3 motivasi ini yang mungkin ada pada dirinya. Yang pertama, untuk menghindari hukuman, karena anak-anak kita takut dengan hukuman. Ini akan kita ganti dengan konsekuensi. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, karena anak kita mungkin ada yang menginginkan imbalan atau reward bagi kita. Nanti reward itu tetap kita berikan, tetapi tidak menjadi tujuan utama. Yang ketiga, untuk menjadi orang-orang yang menghargai diri sendiri dan orang lain sekitarnya, serta memahami nilai-nilai yang mereka percaya sesuai dengan kebiasaan dan peran alam yang dimilikinya. Nanti akan kita bagikan secara menyeluruh ini. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah restitusi. Restitusi merupakan salah satu cara atau pendekatan yang digunakan untuk menciptakan disiplin positif. Bagaimana kita menciptakannya? Yaitu dengan jalan restitusi inilah. Restitusi itu ada 3 tahap. Nanti akan kita lihat setelah ini. Nah, melalui pendekatan restitusi tersebut, kita harapkan murid yang berbuat salah atau melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran terhadap aturan dapat kita berikan yang namanya konsekuensi dan kesepakatan bersama atau keyakinan kelas. Karena kita tahu bahwa dari dini kita harus menghargai murid dan tidak berperilaku mungkin lebih mengutamakan diri kita sendiri. Kita harapkan dengan restitusi ini kita sama menghargai potensi murid, menghargai diri murid, serta membuat murid itu merasa dia itu dihargai, bukan untuk diberi sanksi atau hukuman yang memberatkan, membuat rasa malu dan murid. Ini tujuan dari restitusi. Nah, dapat kita lihat ciri-ciri restitusi. Ini salah satu tujuannya adalah bagaimana memberikan penghargaan kepada murid. Murid bisa mengevaluasi sendiri, merefleksi, serta menjalin kerjasama yang baik satu sama lain. Jadi harapan kami dari restitusi ini dapat kita terapkan di sekolah ini. Selain beberapa hari ke depan kita tetapkan bersama anak keyakinan kelas dari setiap kelas yang sudah membuat keyakinan kelas. Kami berharap melalui kita semua nanti salah satunya di setiap kelas ada keyakinan kelas yang dibuat yang menjadi salah satu bentuk penyelesaian dari restitusi. Restitusi ada 3 hal atau ada 3 langkah utama strategi dalam penyelesaiannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Disinilah kita nanti menanyakan keyakinan anak itu dalam bentuk kesepakatan bersama. Contoh, misalkan anak kita membuang sampah sembarangan atau makan minum berdiri. Kita buat kesepakatan. Jika anak bapak atau anak ibu berdiri makannya membuang sampah sembarangan, apa kira-kira yang konsekuensi yang sama-sama kita sepakati? Mungkin nanti dia ada yang menunjuk, oh kami akan menyapu kelas bersama selama seminggu, atau kami akan membersihkan sampah di luar. Itu termasuk konsekuensi yang diterapkan bersama. Bukan gurulah yang menunjuk atau memfasilitasi, bahkan langsung menghakimi. Ini yang kita hindari dan kita kurangi. Kalau bisa ini kita mulai stop dari sekarang, bahwa restitusi yang memberi hukuman dapat mengurangi atau mengganggu dari diri peserta didik kita. Karena diri peserta didik merupakan tunas yang baru berkembang. Kalau tunas yang baru berkembang kita ganggu atau kita patahkan, maka dia akan terganggu untuk berikutnya. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah
tahap yang pertama ini, stabilkan identitas. Ini ada beberapa langkah, nanti akan saya aplikasikan bagaimana langkah-langkah ini dapat kita lakukan di kelas. Skenario-nya, segala macam contoh akan kami bagikan melalui kita nanti. Yang sesi kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Ini bagaimana kita kata-kata serta kalimat apa yang bagus kita ucapkan kepada murid, serta didik atau anak didik kita dapat kita terapkan sesuai dengan restitusi ini. Yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan atau keyakinan kelas. Nah, disinilah seek the belief ini adalah salah satu bentuk keyakinan. Percaya bagaimana keyakinan itu menjadi salah satu kunci utama dalam menetapkan kesepakatan bersama di kelas, baik melalui individu anak-anak, kelompok maupun kelas. Nanti ujungnya bagaimana Bapak dan Ibu? Kita terapkan keyakinan ini menjadi keyakinan sekolah. Yang pertama, disiplin rutin, baik datang terlambat atau membuang sampah sembarangan, atau lagi bisa jadi makan dan minum berdiri, itu tidak terjadi lagi di kelas sekolah kita. Yang pertama, ini sebagai penghukum, kita tidak boleh sebagai penghukum kepada murid. Seharusnya kita bisa menjadi fasilitator yang baik dan pendengar yang baik. Yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Di sini seharusnya kita lebih menjadi sesuatu yang pengayom serta sebagai teman sesuai dengan yang ketiga. Yang keempat adalah sebagai pemantau, kita memantau kegiatan dan aktivitas murid. Yang terakhir adalah sebagai manajer dan menguasai segala sesuatunya. Mungkin itu saja bagi yang ada yang ingin menanggapi segala sesuatunya. Kami persilakan kepada Ibu jika ada. Karena salah satu bentuk budaya positif tidak akan tercipta kalau tidak adanya kerjasama dan kolaborasi semua pihak. Kita harapkan dengan kolaborasi bersama baik dari kepala sekolah, majelis guru, tenaga pendidikan, orang tua wali murid, komite sekolah, serta pemuka masyarakat atau stakeholder terkait, betul-betul sama-sama memahami dan kerjasama untuk menciptakan suatu budaya positif, mulai dari diri peserta didik atau murid sampai kepada budaya positif di sekolah kita. Mungkin itu saja. Jika tidak ada pertanyaan ataupun tanggapan, kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saslan, kenapa Saslan nampaknya terlambat ya? Kenapa terlambat? Apa masalahnya? Kenapa tidur Saslan terlambat? Oh, main HP Android mungkin ya, seperti game itu. Sampai jam berapa tadi malam main? Jam 1 malam. Nah, itu besok jangan sampai terlambat lagi. Untuk main HP, khususnya Android yang pakai game, itu di saat sekolah misalkan tidak ada main. Ya Saslan, misalkan besok tidurnya cepat, kalau ingin main game carilah hari libur, seperti hari Minggu atau hari libur lain. Nah, sekarang sama-sama Pak janji supaya besok tidak terlambat. Ya, silakan ya. Bapak lihat tadi membawa sampah sembarangan.
Ya betul. Sampah di buang sampah sembarangan. Padahal coba lihat sana. Apa namanya itu? Sampah. Ini apa namanya? Yang di belakang sampah. Harusnya sampah ini dibuang kemana? Sampah. Nah, usahakan besok setelah makan jangan buang sampah lagi sembarangan. Apalagi kita ini adalah sampah berbahaya. Yang kedua, diuraikan lama. Jadi berjanjilah mulai hari ini Hafiz tidak membuang sampah sembarangan. Bisa, Hafiz? Bisa. Nah, sekarang coba buang, Hafiz. Kita sampah ke sana. Sampahnya ganti ya. Nah, sini. Nah, setelah dibuang, bagaimana? Coba lihat di pinggir kita. Bersih, rapi atau bagaimana? Nah, Hafiz, ini Hafiz. Nah, setelah buang sampah, coba lihat lingkungan kita. Bersih atau rapi atau bagaimana? Bersih. Nah, karena sudah bersih, kan jadi sama Pak tadi. Bahwa kita akan menjaga lingkungan kita supaya bersih, membuang sampah pada tempatnya. Bisa menjaga itu? Nah, ayo kita kelas lagi. Mudah-mudahan dengan seperti ini akan menjaga kesehatan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salisa, bisa dipanggil Salzlan. Saya sangat senang dan termotivasi belajar dengan Pak Asrizal. Beliau ramah dan baik hati kepada saya. Saat saya terlambat, dia memberi saya nasihat agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Al-Mahdi, yang biasanya dipanggil Hafiz. Saya sangat senang dan bangga belajar dengan Pak Asrizal. Beliau ramah dan baik hati kepada saya. Di waktu saya membuang sampah sembarangan, saya tidak dimarahi dan diberi nasihat agar lebih baik lagi ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah terlaksana. Masih ingat apa saja budaya positifnya? Kalau yang ada, coba angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Apa aja disiplin positif yang pernah kita lakukan di sekolah? Sazlan masih ingat itu? Ada masih ingat Sazlan? Budaya positifnya masih ingat? Hafiz masih ada itu, coba angkat tangan bagi yang ingat. Silakan Sazlan. Apa budaya positifnya? Ya, bagus. Yang pertama makan duduk. Yang kedua, tunggu satu-satu. Silakan Virus. Yang kedua, ya, oke, tidak membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, silakan katakan boleh. Nah, silakan Kim. Ya, minum sambil duduk, betul. Makan duduk. Yang kedua, minum duduk kata Ikin. Yang ketiga, betul juga kata Virus. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Boleh kita membuang sampah sembarangan? Tidak, itu termasuk salah satu bentuk disiplin positif. Nah, untuk lebih pahamnya, kita lihat apa yang sudah kita lakukan di sekolah. Yang pertama, salam dan sapa di pagi hari atau sewaktu datang ke sekolah. Siapa yang melakukannya? Coba angkat tangan. Salam dan sapa di pagi hari atau sewaktu datang ke sekolah. Datang ke sekolah pagi hari, salam sama ibunya, assalamualaikum. Setelah berbaris kita, assalamualaikum Bapak Ibu. Coba angkat tangan. Siapa yang sudah melakukan rutin setiap hari? Alhamdulillah hampir semuanya. Rijal ada Rijal? Ya, bagus, turun tangannya. Nah, yang kedua, coba kita lihat yang kedua. Datang ke sekolah tepat waktu atau sebelum bel berbunyi. Ya, yang sering datang tepat waktu, jarang terlambat, jarang terlambat. Nah, bagus. Yang datang jam 7, kadang-kadang ternyata jam 7 sudah datang. Jam 7 sampai jam 7 lewat 10 sudah datang dia ke sekolah. Buka tangannya. Ya, yang setengah 7 di bawah jam 7 lagi. Ya, bagus, hampir semuanya. Buka tangan. Nah, yang berikut. Makan dan minum tidak berdiri atau makan minumnya duduk. Siapa yang sudah melakukan? Yang sudah sering melakukan di sekolah kita? Sudah, hampir semua? Oke, silakan turun tangannya. Yang ketiga, yang keempat ya. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler. Siapa yang tahu kegiatan ekstrakurikuler? Apa contohnya? Silakan Rafi. Drum-band, betul. Tepuk tangan untuk Rafi dulu. Siapa yang ikut drum band dulu? Yang ikut drum band, yang ikut drum band. Yang ikut kegiatan drum band kita. Oke, turun tangan. Hampir semuanya ikut. Yang kedua apa? Ekstrakurikuler. Ya, bagus. Pramuka. Siapa yang ikut pramuka? Yang sudah ikut? Ikut sudah ikut dong. Boleh turun tangan. Ikut lagi. Ya, turun tangan. Bagi yang sudah ikut, ya, yang sudah ikut atau yang belum ikut, diharapkan nanti ikut kegiatan ekstrakurikuler yang lain. Boleh seni, boleh menggambar. Nanti setelah menggambar kita mulai seni rupa. Nah, drum band sudah terlaksana, pramuka sudah. Apa lagi yang sudah terlaksana? Yang setiap Kamis dan Jumat. Ya, namanya apa? Tahfiz. Siapa yang ikut tahfiz? Coba angkat tangan. Yang ikut tahfiz, hampir datang setiap Kamis dan Jumat. Yang sudah datang? Ya, turun tangan. Berikut apa yang sudah kita laksanakan di sekolah lagi? Tadi udah, ada satu lagi. Ya, sholat berjamaah. Siapa yang sering sholat berjamaah di sekolah? Yang hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Yang hampir setiap hari, bukan setiap hari, yang hampir setiap hari. Ya, kita kan ada kelas 6 setiap hari Senin. Misalkan ada yang sholat duha. Coba angkat tangan yang melaksanakan sholat berjamaah di sekolah. Yang ada melaksanakan. Masa tidak ada tuh? Ya, sholat berjamaah di sekolah. Sholat zuhur, nah. Sholat zuhur, bukan sholat asar, bukan sholat isya. Sholat zuhur, oke. Turun tangan. Nah, yang terakhir itu ekstrakurikulernya seni tari. Ini ada dari kelas 5 dan ini kelas 5. Kita sekarang kelas 4 dan kelas
ada beberapa orang kelas 5 yang ikut. Insya Allah besok kelas 4 bagi yang ingin ikut juga itu akan menambah kegiatan positif kita dan budaya positif kita dalam kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Ini diharapkan untuk itu. Yang kelima, siapa yang membuang sampah pada tempatnya? Rutin, hampir setiap hari kita membuang sampah. Ya, ada kan? Ya, silakan turun tangan. Nah, sebelum kita mengevaluasi atau merefleksi ulang bagaimana kegiatan kita dan apa yang kita harapkan ke depan itu dapat tercapai maksimal, coba kita lihat video berikut ini. Perhatikan video yang Bapak tampilkan berikut ini. Tunggu sebentar ya, Bapak ulang dari awal. Kita besarkan suaranya.
Satu lagi. Perhatikan sekali lagi. Coba perhatikan, apakah menyerang mereka? Coba perhatikan coba. Masih banyak yang di bawah kan? Yang di atas tidak berapa, mungkin hanya 2 atau 3 bagi yang di atas. 3. Coba lihat yang lainnya. Apakah menyerang mereka sampai di sana? Ya. Nah, coba lihat. Berapa yang tinggal lagi? 2 yang belum. Yang satu itu bisa juga. Coba lihat. Nah, berapa tinggal lagi? Apakah yang satu itu tetap menyerang? Oh, perhatikan. Nah, bisa semuanya? Ini dia posisinya. Kak, kita kembali lagi. Ini sudah tadi. Nah, teman-teman coba kita perhatikan. Sekarang kita coba kita evaluasi dari video tadi. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama apa yang disiplin sekolah kita tadi? Siapa yang masih ingat apa yang pertama tadi disiplin sekolah kita? Bukan disiplin sekolah kita. Nanti baru kita lihat videonya. Ya, silakan tangan Zaira. Apa Zaira? Ya, silakan. Betul. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, itu oke, betul, itu yang kelima ya. Yang pertama, silakan Nindi, makan dan minum dulu. Itu yang ketiga atau keempat? Ketiga, ya. Silakan Rafi. Iya, salam dan sapa. Tepuk tangan dulu Rafi, dia masih ingat itu. Ya, coba ingat. Salam dan sapa di saat kita datang ke sekolah. Pagi hari, baik pagi hari sebelum masuk ke kelas atau baru masuk gerbang sekolah, baik gerbang samping atau di gerbang depan, atau kita setelah beraktivitas pagi seperti senam, periksa kebersihan. Apakah kita salam pagi? Iya, salam pagi. Nah, apa kira-kira yang perlu kita tingkatkan untuk kegiatan kita sapa dan salam pagi ini? Apakah sudah terlaksana semuanya? Sudah. Kita lihat video tadi. Ada penguin, ada kepiting, ada bebek, satu lagi ada semut. Apakah mereka sendiri-sendiri bekerja? Apakah mereka menyerah sampai di situ saja hewannya? Jadi yang pertama, kita harapkan betul-betul
melaksanakan salam dan sapa pagi walaupun tidak diingatkan oleh guru. Kita jadikan sebagai kebiasaan kita sendiri. Bisa kita laksanakan? Siapapun orang yang datang, baik guru kita di sini, atau mungkin bapak ibu guru dari SD lain, atau orang tua kita yang datang, atau orang dinas pendidikan, atau yang lain orang tua kita di sekitar sekolah ini, kita tetap salam dan sapa terhadap orang tua dan siapapun yang datang. Bisa ini kita tingkatkan untuk masa yang akan datang? Bisa? Bisa. Yang kedua, untuk sapa dan salam pagi, usahakan dilaksanakan betul-betul dengan niat yang ikhlas dan mengucapkan salam dari agama kita. Apa agama kita? Islam. Kalau Islam, apa salam yang harus kita ucapkan? Lalu dijawab oleh bapak ibu kita dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa itu kita budayakan lebih bagus lagi ke depannya. Bisa. Insya Allah setelah ini kan kita ambil dokumentasinya lagi, kita lihat bagaimana keseriusan anak Bapak untuk melakukan ini. Mudah-mudahan yang telah terlaksana kemarin, yang mungkin separuh, mungkin hanya beberapa orang, itu kita tingkatkan ke depannya jauh lebih baik. Ini yang pertama tadi. Ya. Yang kedua, apa yang kedua tadi? Masih ingat yang kedua? Minum dan makan duduk. Yang ketiga, yang kedua siapa yang ingat? Yang telah kita laksanakan di sekolah kita. Ini sebenarnya yang kedua. Datang ke sekolah tepat. Jujur, siapa yang sering datang tepat waktu, bahkan setengah 7, 6 lewat dan datang ke sekolah. Dah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, tepuk tangannya. 9 orang. Nah, ini lebih separuh ya. Usahakan ini kita biasakan. Bagi yang terus datang setiap pagi, nanti ada kebiasaan yang bagus, budaya positif yang kita peroleh. Selain nanti mungkin ada dibuat nilainya segala macam dari bapak ibu guru kita harapkan itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama adalah merubah bagaimana kita tepat atau datang tepat waktu setiap pagi. Nah, yang ketiga, coba yang ingat yang ketiga tadi apa ini? Dan minum. Nah, ini makan dan minum duduk tidak berdiri. Bukan berdiri ya, tidak berdiri. Karena ingat ada dua alasan penting. Yang pertama dari agama kita menyatakan bahwa makan dan minum seorang muslim dan muslimat atau yang muslim laki-laki dan muslim perempuan itu tidak boleh duduk sesuai dengan sunnah Rasul kita. Kalau kita makannya tidak duduk atau alias berdiri, itu akan sesuai tidak dengan sunnah Rasul? Tidak. Setiap umat Islam harus mengikuti sunnah Rasul kita. Makan dan minum duduk alias tidak berdiri. Yang kedua alasannya adalah ilmu kesehatan, sains. Yang pertama itu adalah makanan. Makanan jika langsung kita telan sambil berdiri seperti bapak sekarang, itu akan langsung masuk ke usus besar tanpa penyaringan terlebih dahulu. Yang pertama mengganggu organ pencernaan, merusak kerja sistem organ. Yang keempat mengganggu penyerapan sel-sel makanan. Yang kelima menimbulkan komplikasi atau gangguan pada enzim pencernaan. Kalau ada komplikasi gangguan, sehat atau sakit perut kita jadinya? Sakit. Karena di saat kita berdiri ada katup yang terbuka. Apa yang terbuka? Katup. Ibaratnya kelas kita ini pintu. Kalau terbuka seperti ini, bisa siapapun masuk? Bisa. Yang baik yang buruk bisa masuk kira-kira? Bisa. Makanya usahakanlah makan dan minum. Yang dari kesehatan menyatakan orang yang cepat atau sering akan minum berdiri akan mengganggu ginjal, usus, dan pankreasnya. Bisa jadi banyak penyakit. Ada usus yang meradang, ada juga yang menderita penyakit usus buntu karena tidak bersalin. Nah, kita usahakan ini kita tingkatkan untuk yang akan datang ya.
siapa nanti yang betul-betul terlaksana, kita akan pantau, akan kita lihat. Insya Allah nanti akan ada budaya positif dan hasil yang baik untuk kita semua. Walaupun nanti ada reward atau tidaknya, atau ada hadiah atau tidaknya, tapi jadikan sebagai kebutuhan bagi diri kita sendiri. Yang keempat, sebelum yang terakhir ya, pengembangan dan kegiatan ekstrakurikuler yang baik. Anak apa tadi, siapa yang sudah ikut kegiatan ekstrakurikuler, boleh pramuka, boleh drum band, boleh tapis, boleh yang lain. Bukakan tangan lagi sekali lagi. Nah, turun tangan. Untuk ke depan sebaiknya bagaimana? Hampir semuanya yang bisa sesuai dengan minat. Misalnya si Raki, dia minatnya di seni. Ya, menyanyi ya, dia akan ikut seni. Zahira, dia minat di pramuka, ya ikut pramuka. Bapak tidak memaksa semuanya harus ikut, tidak. Tapi minimal kita ikuti sesuai bakat dan minat. Minimal 2 atau 3, tidak hanya 1 ya. Mungkin 2 atau 3 atau 4, terserah. Bapak akan dukung. Nanti Bapak Ibu Majelis Guru akan dukung kita supaya ikut setiap kegiatan. Insya Allah nanti untuk kelas 6 banyak kegiatan lomba yang bisa kita ikuti. Nah, itu termasuk salah satu bentuk support dari Bapak Ibu Majelis Guru. Nah, apa? Sekarang Bapak mau minta saran. Apa kira-kira ekstrakurikuler yang mungkin kita adakan lagi untuk ke depan? Yang belum terlaksana sampai sekarang, tapi anak Bapak ada minatnya di sana. Ada keinginannya ikut di situ. Tapi belum ada lagi. Apa? Silakan Azza sama Zaira. Basket. Nah, kita ada ring basket, ada bola basket, ada. Nanti kita carikan nanti pelatih atau siapa yang bisa untuk basket. Ya, silakan ini tunggu satu-satu nak. Badminton. Nah, lapangan kita ada ya nak. Nah, nanti kita bantu dengan Pak Ramon. Pak Ramon itu salah satu update juga dalam bidang badminton. Satu-satu, silakan Sat. Apa Sat? Sepak bola. Ada yang sama idenya dengan sepak bola? Ya, futsal atau sepak bola. Nah, turun tangan dulu. Insya Allah dari masukan anak apa ini, Bapak sudah merencanakan kita akan adakan latihan nanti sepak bola, futsal, badminton atau basket. Akan dapat terima dulu, akan kita buatkan setelah ini kegiatan. Apa lagi? Pantomim, insya Allah. Kita buat dulu. Apa lagi? Voli. Ya, voli. Satu lagi nak? Badminton sama dengan India. Dari ide-ide ini nanti akan Bapak berikan kertas ya. Nanti akan Bapak berikan sebuah kertas seperti ini, nanti kertasnya Bapak buatkan masing-masing nanti. Ada tambahan? Apa ide yang lain? Taekwondo atau karate ya, nanti bisa kita lakukan. Ya, coba semua dengan dulu sebentar. Coba dengan semua. Dari tadi usulan nanti akan Bapak buatkan angketnya. Akan kita buatkan angketnya. Masing-masing nanti akan kita isi lagi. Ada yang usulan silat, badminton, basket, bola voli, sepak bola, futsal. Dan ada nak usulkan gambar atau seni rupa, gambar bercerita. Salah Hafiz. Pantomim udah Rafki tadi yang mengusulkan. Nah, turun tangannya. Kita usahakan dari umpan balik dari ide-ide yang anak Bapak ini, Bapak akan usulkan ke depan. Apa mungkin yang bisa kita laksanakan? Tapi ingat idenya. Ide itu terlaksana yang pertama dari kesungguhan. Yang kedua dari budaya kita bersama, yaitu kerjasama. Yang ketiga tanggung jawab. Oke? Bisa terlaksana itu, nanti akan Bapak tidak lanjuti dengan angket berikutnya. Yang terakhir, apa aja? Ada tambahan tak? Yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Ini Bapak lihat, coba tunjukkan sekali lagi siapa yang membuang sampah pada tempatnya. Hampir semuanya. Coba turun tangan. Karena apa yang sudah membuang sampah di tempatnya, terima kasih banyak. Itu salah satu bentuk budaya positif yang perlu kita tingkatkan. Bagi yang terlihat mungkin teman-temannya yang membuang sampah sembarangan, nanti tolong ditegur. Tolong ditegur, tolong betul-betul kita bantu bagaimana teman-teman itu membuang sampah di tempatnya.
Bisa membantu Bapak dan Bapak Ibu guru lainnya? Bisa. Mungkin itu hanya refleksi kegiatan kita dari budaya positif. Mudah-mudahan setelah ini akan ada peningkatan untuk kedepannya jauh lebih baik. Baik kegiatan ekstrakurikuler, kebiasaan tidak datang terlambat atau datang tepat waktu. Satu lagi kebiasaan makan, minum, duduk, dan yang terakhir membuang sampah pada tempatnya dapat terlaksana lebih baik lagi di sekolah kita. Bisa sama-sama kita kembangkan dan kita tingkatkan? Bisa. Alhamdulillah. Kita sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Suryani, guru kelas 5 SD 42 Payakumbuh. Saya merasa sangat bersyukur dengan adanya program guru penggerak. Walaupun sekolah kami sekolah kecil, tapi kami memiliki 2 orang guru penggerak yang bisa menjadi motivator bagi kami, yang akan kami contoh dalam kesehariannya. Alhamdulillah, dengan adanya pengimbasan tentang budaya positif kemarin, merubah pola pikir kami untuk bergerak lebih maju. Budaya positif yang ada di sekolah kita adalah, yang pertama, anak-anak dibiasakan disiplin dengan peraturan sekolah. Yang kedua, makan dengan keadaan duduk, sebagaimana yang sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa kita makan itu ada adabnya, dan salah satunya itu dijadikan budaya positif di sekolah. Jadi kami sangat bersyukur dengan adanya program guru penggerak ini, sekolah kita dari hari ke hari berubah menjadi lebih baik, dan itu tentu saja berpengaruh terhadap karakter peserta didik. Mudah-mudahan ini terus bisa dipertahankan dan dari hari ke hari SD 42 menjadi semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dapat merefleksikan kegiatan dan tindakan aksi nyata yang telah saya lakukan tentang budaya positif dan disiplin positif di SD Negeri 42 Payakumbuh. Adapun hal-hal yang saya lakukan dan telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan menurut nilai dan peran serta visi guru penggerak, yaitu yang pertama, sapa dan salam pagi yang dilakukan oleh semua warga sekolah, baik itu murid, kepala sekolah, majelis guru, dan tenaga kependidikan. Semuanya dapat terlaksana dengan baik. Pelaksanaan tersebut dimulai dari pagi hingga pulang sekolah. Yang kedua, pelaksanaan yang telah kami lakukan adalah pembiasaan makan dan minum duduk sesuai dengan anjuran kesehatan dan nilai moral adat istiadat, dan tentunya sesuai dengan pesan-pesan dalam keagamaan dan dalam agama Islam. Yang ketiga, yang telah terlaksana budaya positif dan disiplin positif di sekolah, yaitunya membuang sampah pada tempatnya. Pelaksanaan ini telah merata hampir seluruh siswa dan murid di SD Negeri 42 Payakumbuh melaksanakan hal tersebut, dan lebih dari 75% telah terlaksana dengan baik. Yang keempat adalah pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan budaya positif. Salah satunya adalah kegiatan tahfiz Al-Quran, kegiatan drum band, kegiatan pramuka, dan kegiatan seni lainnya. Yang berikutnya, disiplin positif yang selalu dipantau adalah kedatangan siswa. Siswa diharapkan tidak ada yang terlambat dan datang tepat waktu untuk membudayakan disiplin positif di sekolah. Dari pelaksanaan semua kegiatan tersebut dapat terlaksana dalam persentase sekitar 75%. Ada beberapa hal mungkin kendala-kendala yang terdapat dari pelaksanaan tersebut. Yang pertama, adanya kesadaran siswa yang belum maksimal. Yang kedua, kegiatan-kegiatan tersebut belum terevaluasi dan terpantau dengan baik. Yang ketiga,
tindak lanjut kegiatan yang sudah mulai dilakukan namun belum maksimal dan belum optimal pelaksanaannya. Nah, dari kegiatan itu, rencana tindak lanjut yang akan saya terapkan, yang pertama, memaksimalkan kegiatan sapa dan salam pagi. Yang kedua, memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang berhubungan dengan budaya positif sekolah dan disiplin positif. Yang berikutnya adalah memaksimalkan kegiatan untuk memupuk bakat, minat, dan kompetensi murid dalam menjalankan setiap kegiatan sesuai dengan bakat dan minat yang ia miliki. Tentunya sesuai dengan kodrat atau potensi yang berasal dari diri mereka masing-masing. Dan yang berikutnya, kegiatan-kegiatan yang berbasis disiplin seperti membuang sampah sembarangan yang sudah mulai dapat diatasi. Lebih dari 75% siswa sudah membuang sampah pada tempatnya. Di sekolah kami, kebersihan menjadi salah satu faktor utama dalam perwujudan disiplin positif serta budaya positif yang setiap hari terus disuarakan kepada murid. Sejalan dengan itu, kegiatan disiplin positif lainnya yang terus setiap hari disuarakan adalah makan dan minum sambil duduk dan dilarang untuk berdiri atau makan dan minum sambil berdiri. Ini setiap jam istirahat ataupun jam makan itu selalu disuarakan, disampaikan kepada peserta didik atau murid untuk terus melaksanakan kegiatan tersebut. Dan yang terakhir itu adalah kegiatan disiplin diri dan mengatur kemandirian serta kegiatan-kegiatan yang bersifat melatih diri, mengarah kepada akhlak mulia, beriman dan bertakwa, serta kesadaran sosial terhadap sesama. Mungkin itu saja untuk hari ini. Refleksi saya sudahi dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.